Aku pernah denger beberapa komen tentang Roblox. Katanya Roblox itu banyak banget orang-orang yang masuk ke Roblox yang sengaja untuk memberikan komen-komen yang mungkin nggak pantas. Tanya Pester, makin banyak tahu, menyala imanku. Yeay! Oke, jadi di episode kali ini kita kedatangan Pester Felis ya, Cek Felis. Jadi kita sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari teman-teman Heroes. Nanti aku bakal tanyain 3 pertanyaan aja, Ce. Mungkin Cece sebagai Pester bisa bantu jawab gitu ya. Oke deh, siap. Oke, pertanyaan pertama nih, Ce. Oke, waktunya berapa detik nih? Bebas, senyaman Cece aja. Jadi kan banyak anak muda itu udah merasa jauh gitu dari Tuhan dan mengejar dunia. Nah kadang mereka tuh takut gitu, Cek. Mereka tuh clueless. Gimana ya cara balik ke Tuhan itu jalannya tuh lewat mana gitu kan? Kan nggak mungkin jalannya tuh ada di Google Maps ya, Cek ya. Jadi kira-kira ada nggak sih tips and trick gitu untuk kembali dekat sama Tuhan tuh gimana caranya? Iya, jadi otomatis kalau misalnya kita sebagai anak-anak muda nih, kalau misalnya kita ngejar dunia, otomatis itu jalannya udah berlawanan dengan apa yang Tuhan mau. Karena Tuhan juga berkata bahwa ketika engkau mengasihi dunia, kasih Bapa itu nggak ada padamu. Ya, jadi totally opposite banget kan, berlawanan banget. Nah, cara gampangnya kalau misalnya kita mau balik lagi ke Tuhan, sebenarnya Tuhan itu nggak kasih kita jalan berliku-liku ya. Tapi yang penting mulai aja start dari berdoa sama Tuhan, start lagi ngebuka firman Tuhan tuh something yang sangat-sangat simple ya, dan buku kita yang sudah kita baca yaitu adalah The Bible, itu adalah suara dari Tuhan dan kita bisa start dari situ. Ya, setuju. Karena Bible itu bukan kayak kue ulang tahun ya, Cea, tapi roti yang harus dimakan tiap hari. That's right. Mantap. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya, Ce. Oke. Jadi untuk setiap pelayan nih, kadang di tengah pelayanan itu kan bisa aja mengalami burnout gitu. Nah, kira-kira nih kayak kegiatan apa sih yang bisa mereka lakukan untuk recharge? Ada tips gak dari Cece? Iya, pastinya karena aku juga melayani sebagai istri seorang pastor dan juga pasti melayani di ministry, pasti sering banget yang namanya burnout. Ya, tetapi ketika aku menyadari sebenarnya burnout itu adalah ketika kita itu melakukan segala sesuatu dengan kekuatan kita dan juga mengharapkan ekspektasi tertentu dari orang-orang. Bener. Makanya burnout. Bener nggak? Setuju. Makanya burnout karena kita tuh kayak ngelihat, waduh nanti kalau misalnya aku ngelakuin ini nanti orang lain gimana ya? Iya, takut sama pandangan orang lain. Yes. Jadi nggak sepenuhnya kita melakukannya untuk Tuhan. Nah, jadi kalau menurut aku nih, ketika kita burn out, lagi-lagi kita harus nge-recharge dan kita harus renew. Kita harus memperbaharui sebenarnya motif kita melayani ini apa sih? Balik ke dasar lagi ya, Ce. Yes, kita perbarui motif kita melayani itu apa sih? Apakah kita melakukannya untuk Tuhan atau kita ngelakuinnya untuk manusia? Gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih, Ce. Ini tuh lagi ngetrend banget di Gen Z. Jadi mereka ini sedang seneng main Roblox. Cece main Roblox gak, Ce? Aku gak main Roblox. Oke. Aku tidak main. Kamu main gak? Enggak juga sih sebenarnya ya. Oke, jadi kan akhir-akhir ini tuh ada ibadah yang dilaksanakan di Roblox. Jadi kayak aplikasi kayak orang-orangan gitu loh, Ce. Wow. Nah, gimana nih kira-kira tanggapan Cece terhadap ibadah tapi di dunia maya? Ya kalau menurut aku sih, kalau aku pernah dengar beberapa komen tentang Roblox. Katanya Roblox itu banyak banget orang-orang yang masuk ke Roblox yang sengaja untuk memberikan komen-komen yang mungkin nggak pantas atau mungkin lebih kayak mempunyai maksud-maksud tertentu ya. Mungkin orang-orang yang bisa kita bilang adalah oknum ya. Mereka mau melakukan kejahatan lewat Roblox ini. Nah, menurut aku ketika kita menyebarkan atau memberikan kabar baik dalam bentuk apapun itu, menurut aku sah-sah aja, nggak ada masalah sih ya. Malah di dunia yang gelap seharusnya kita ada di sana sebagai terang, dan Injil kalau diberitakan di yang gelap itu pasti akan jadi terang. Oke, berarti boleh kreatif, boleh unik, tapi yang penting dari hatinya itu niatnya gimana ya, Ce? Iya sih, yang penting kita mau menyebarkan apa yang menjadi Injil Tuhan
kabar baik itu sama orang-orang di luar sana yang nggak tahu tentang Yesus. Jadi Oke. ya. Pertanyaannya Oke. itu aja, mungkin dari Cece ada nggak sih pesan buat para penonton, buat anak muda di luar sana yang mungkin masih pengen nih rindu deket sama Tuhan, mungkin Cece bisa kasih pesan buat mereka. Buat anak-anak muda yang mau nih on track nih ya ke apa yang mau menjadi panduan, atau mungkin kita tuh mau hidup itu nggak cuman biasa-biasa aja, nggak cuman kita tuh hidup rutinitas, ya udahlah hidup aja lah, ya udahlah bertahan hidup, nggak. Tetapi kita hidup di dunia itu kita punya purpose, kita punya misi dari Tuhan loh. Jadi kita mau tanya, apa sih misinya Tuhan untuk aku tuh apa sih? Dan apa sih yang jadi kehendak Tuhan dalam kehidupan aku? Dan kalau kita tanya sama Tuhan, kita pasti akan dapat jawabannya. Seperti Bible katakan, kalau misalnya kita minta hikmat dari Tuhan, Tuhan itu nggak pelit kok. Tuhan nggak pelit, dia pasti akan kasih hikmat untuk setiap kita yang minta hikmat daripadanya. Oke, jadi bukan go with the flow, tapi cari purpose dari Tuhan untuk kita ya, Ce ya. Yes, bener banget. Oke, thank you ya, Ce, sudah meluangkan waktu, sudah menjawab rasa penasaran teman-teman Heroes. Nantikan episode berikutnya ya, teman-teman. Bye-bye.